Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang pria yang akan melakukan bunuh diri. Ternyata itu hanyalah mimpi So Hae-seung, di mana pria yang ada di mimpinya itu adalah suaminya. Sebelumnya hubungan mereka memang kurang harmonis. Hae-seung mengetahui suaminya sedang dekat dengan seorang pengacara wanita bernama Jin Yoo-hee. Pernah suatu ketika, Kang Nam-sik meminta bercerai. Nam-sik berterus terang dan mengaku dia telah jatuh cinta pada wanita lain. Hae-seung menolak adanya perceraian karena dia nggak mau putrinya yang masih duduk di bangku SMA merasa sedih akibat perceraian orang tuanya. Namun apalah daya, Nam-sik tetap menginginkan perceraian itu terjadi. Setelah beberapa waktu berpikir, Hae-seung akhirnya bisa menerima perceraian itu. Karena dia nggak mau hidup dengan seseorang yang hatinya ada di tempat lain. Namun hukum karma bagi Nam-sik baru saja dimulai. Sekarang selingkuhannya seperti menghindar darinya. Yui bahkan menggelapkan uang yang diinvestasikan Nam-sik padanya. Sekarang, Yui malah meminta agar Nam-sik kembali pada istrinya dan membatalkan perceraian. Belum cukup sampai di situ, Yui juga memfitnahnya dengan tuduhan penggelapan dana bantuan. Yui juga memfitnah Nam-sik melakukan kekerasan seksual dan pemerasan padanya. Karena perusahaan memastikan adanya aktivitas ilegal, maka akan dilakukan investigasi terhadap Nam-sik. Jabatannya sebagai direktur eksekutif juga pastinya akan terancam. Hari itu, Yui menemui Hee-seung. Di depan Hee-seung, dia berkata bahwa Nam-sik telah melakukan kekerasan seksual serta mengancamnya. Dia bahkan berkata Nam-sik terus-menerus memaksanya untuk menikah, padahal dia nggak menginginkan pernikahan itu. Jelas saja, pernyataan Yui membuatnya kebingungan, karena sepengetahuannya suaminya dan Yui saling mencintai, dan itulah alasan suaminya ingin bercerai. 더러운 성폭행범이야. Nam-sik yang sudah kehabisan kata-kata hanya bisa berkata semua itu nggak benar dan dia sedang difitnah. Di malam itu, Nam-sik berusaha menenangkan dirinya yang saat ini telah kehilangan semua yang dia miliki. Mulai dari pekerjaan, keluarga, semua aset dan tabungannya telah lenyap. Bahkan nama baiknya telah tercoreng. Nam-sik menelpon istrinya untuk menyampaikan permintaan maaf serta pesan terakhirnya. Nam-sik berkata semua yang dituduhkan padanya tidaklah benar. Dia mengakui kesalahannya dan mungkin kesalahan itu yang menghancurkan hidupnya saat ini. Nam-sik berpesan agar istrinya menjaga diri dan juga anak mereka. Kemudian Nam-sik mengucapkan selamat tinggal. Hae-seung yang merasa sesuatu yang buruk akan terjadi langsung bergegas ke kantor suaminya. Namun dia terlambat. Tepat di depan matanya, Nam-sik memutuskan untuk mengakhiri semua penderitaannya. Beberapa hari setelahnya, terlihat Yui datang ke tempat biro jodoh yang bernama Rex. Ini adalah salah satu tempat perjodohan paling terkenal di Korea. Orang-orang yang mendaftar di sana termasuk golongan konglomerat. Bahkan untuk mendaftar menjadi anggota dikenakan biaya yang cukup mahal. Di sana Yui ingin mencari korban selanjutnya, seorang pria yang berasal dari tingkat teratas. Setelah kepergian suaminya, Hee-seung terpaksa menjadi tulang punggung satu-satunya untuk menghidupi putrinya. Untuk itu, dia perlu pekerjaan yang lebih layak dari pekerjaannya sekarang. Dia berniat melamar menjadi dosen pembantu, dan Hee-seung meminta tolong pada pria itu sebagai relasinya. Namun pria itu malah memanfaatkan keadaan dengan merayunya. Di perjalanan pulang, Hee-seung berpapasan dengan mantan kekasihnya, yaitu Cha Seok-jin. Diketahui, mereka berdua pernah menjalin asmara. Namun hubungan mereka harus kandas karena suatu alasan. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang CEO salah satu perusahaan IT terbesar di Korea.
Dia juga termasuk orang terkaya nomor 30 di Korea. Dikabarkan Hyungju telah bercerai dan hak asuh putra mereka jatuh ke tangannya. Karena terlalu lama menjomblo, ibunya mendaftarkannya ke Biro Jodoh Rex. Dan karena aset dan kekayaannya, dia menduduki daftar tertinggi dalam keanggotaan Rex. Namun sebenarnya Hyungju belum siap menikah lagi. Tapi karena kemauan ibunya, dia mencoba untuk mencari calon istri yang nanti dapat merawat dia dan anaknya. Kriteria calon istrinya cukup simpel, yaitu gadis atau janda yang berusia 30 tahun atau lebih muda. Yang terpenting, mereka bisa melakukan percakapan yang baik. Setelah menjadi janda, ibunya mendaftarkan Haesung ke biro jodoh tanpa sepengetahuannya. Jelas saja, Haesung yang baru saja ditinggal suaminya merasa nggak terima karena dia belum siap untuk menjalin hubungan. Ibunya bahkan menjual perhiasannya untuk membayar iuran sebagai anggota yang jumlahnya mencapai 10 juta won. 너만 잘 되면 엄만 여한이 없어. Di pagi itu, Haesung datang ke Rex guna meminta kembalian uang pendaftaran yang dilakukan oleh ibunya. Haesung beralasan ibunya membeli keanggotaan tanpa sepengetahuannya. Ternyata Yui sedang berada di tempat yang sama untuk konsultasi. Dia meminta pada konsultannya untuk menjodohkannya dengan Hyungju dan membayar sejumlah uang sebagai pelicin. Selesai konsultasi, Yui berpapasan dengan Haesung. Dan karena kaget, tanpa sengaja dia menyenggol vas bunga di ruangan itu. Awalnya Haesung mengira kematian suaminya adalah akhir dengan Yui. Tapi ternyata itu semua adalah awal dari konflik yang akan segera terjadi. Namun setelah melihat Haesung, Yui langsung bergegas pergi dari sana. Sebagai CEO, Chu Yuson gak tahu menahu soal masalah yang sedang dihadapi mereka berdua. Setelahnya, Haesung berkonsultasi dengan konsultannya yang merupakan direktur eksekutif. Haesung adalah mantan dosen universitas. Saat ini, dia mengajar di akademi dengan seorang putri yang masih SMP. Saat ini, Haesung tergabung dalam member platinum anggota Rex. Sebagai informasi, setiap anggota Rex dikelompokkan berdasar jumlah kekayaan mereka. Misalnya mereka yang tergabung dalam anggota Black memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar won. Lalu anggota Secret dengan kekayaan 50-100 miliar won. Dan Platinum dengan kekayaan hingga 50 miliar won. Yui sendiri tergabung dalam anggota Secret dengan kekayaan 50-100 miliar won. Di luar gedung, Yui menunggu kedatangannya. Dia mengancam Haesung untuk gak menceritakan hal buruk tentangnya. Merasa curiga, Yui menghubungi konsultannya dan bertanya apakah Haesung berbicara hal buruk tentang dirinya. Kim pun memastikan hal tersebut dengan bertanya pada konsultan yang menangani Haesung. Setelah diperiksa, Kim memberitahu bahwa Haesung tidak berbicara apa-apa mengenai Yui. Semenjak ditinggal suaminya, Haesung harus menyewa sebuah apartemen dan tinggal di sana bersama putrinya. Dikarenakan rumah serta semua aset milik suaminya telah disita, sekarang bahkan Haesung kesulitan untuk membayar biaya sewa apartemen tersebut. Di sisi lain, Seokjin sedang bergegas untuk menemui ibunya yang sedang sakit parah di rumah sakit. Ibunya berpesan agar Seokjin menemui mantan suaminya atau ayahnya Seokjin dan menuntut haknya sebagai seorang anak. Ayah Seokjin sering melakukan KDRT dan masa mudanya harus dihabiskan dengan melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Itulah penyebab mengapa ayah dan ibunya bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan ibunya. Ayah Seokjin bernama Cha Yong-wan. Sekarang dia sudah menikah lagi dan istrinya adalah Cho Yuson. Di malam itu, Seokjin datang ke rumah ayahnya untuk memenuhi permintaan terakhir ibunya. Di sana Seokjin berkata, mulai sekarang dia akan tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Yongwon yang sekarang sudah sakit-sakitan tentu sangat senang mendengar berita itu. Setelah menyeleksi, pilihan mereka mengerucut pada 5 orang wanita mapan dan berpendidikan sebagai calon istri Hyungju. Rata-rata dari mereka berasal dari anggota Diamond. Namun ada satu orang dari Secret yang masuk dalam daftar itu, yaitu Yui. Di sisi lain, Haesung datang ke biro jodoh untuk mengganti kerugian vas bunga yang dia pecahkan. Mulai sekarang dia secara resmi menjadi anggota Rex.
Hee-sung juga meminta mengganti konsultan pribadinya dengan Kim Ji-sun. Itu sebagai rencana untuk mengorek informasi lebih dalam mengenai Yui. Namun permintaannya ditolak dan Hee-sung tetap pada konsultan lamanya. Yui mencurigai itu adalah rencana Hee-sung untuk menjatuhkannya. Dia meminta berbicara langsung dengan Ibu Choi. Tapi masalahnya Ibu Choi hanya mau berbicara dengan anggota Black. 죄송해요. 대표님은 블랙 회원 아니면 안 만나세요. Di tempat lain, Ibu Choi sedang menemui seseorang. Dia adalah Go Eran, pejabat tinggi pemerintah. Maksud pertemuan mereka adalah Eran menyuap Yuson dengan iming-iming akan membebaskan lahan tempat mereka berdiri saat ini. Dengan syarat, putrinya yang bernama Jang Mi-jin harus terpilih menjadi istri Hyung-ju. Hari itu, Hee-sung mendapat kabar baik, di mana dia diterima menjadi asisten dosen. Di saat bersamaan, tiba-tiba Yui masuk ke ruangan tersebut. Ternyata Yui dan profesor sebelumnya sudah saling mengenal. Dan ternyata Yui yang merekomendasikan Hee-sung untuk menjadi asisten dosen. Di sana Yui kembali mengancam, jika Hee-sung berbicara buruk mengenai dirinya, maka dia bisa kehilangan posisi dan nama baik yang baru dia dapatkan. Ibu Choi berniat mengadakan pesta rahasia untuk 20 pria kelas atas dan 20 wanita kelas atas. Nantinya, setiap peserta akan menggunakan topeng dan secara acak memilih pasangannya masing-masing. Di penghujung acara, mereka semua akan membuka topengnya. Itu dilakukannya untuk mempermudah perjodohan di kalangan anggota Rex. Ibu Choi juga mengundang Hyung-ju sebagai member eksklusif di pesta itu. Awalnya Hyung-ju menolak, karena menurutnya itu hanya membuang-buang waktu dan dia nggak biasa dengan pesta topeng. Namun dengan sedikit motivasi dan iming-iming dari Ibu Choi, akhirnya Hyung-ju setuju untuk bergabung dalam pesta. Suatu hari, putri Hee-sung yaitu Min-ji tiba-tiba datang ke kantor Yui dan mengajaknya bertemu. Sebelumnya, Min-ji sudah mengetahui bahwa Yui adalah selingkuhan ayahnya. Dan dari percakapan ibunya di telepon, Min-ji juga tahu Yui yang merekomendasikan ibunya untuk diterima menjadi asisten dosen. Dia nggak suka Yui ikut campur dalam urusan keluarganya. Min-ji meminta agar Yui menjauhi ibu dan keluarganya. Min-ji juga sempat menghina Yui sebagai pelakor ayahnya. Saat itu Yui menyebar kebohongan pada Min-ji dengan berkata bahwa ayahnya telah memperkosanya. Dan seketika, Min-ji terdiam mendengar hal tersebut. 내 몸을 어떻게 했는지 더 자세히. Setelahnya, Yui langsung menghubungi Hee-sung dan memberitahukan bahwa putrinya telah lancang menemui dan mengancamnya. Hee-sung yang nggak tahu menau jelas kebingungan. Takut terjadi hal buruk pada putrinya, Hee-sung langsung bergegas mencarinya karena HP Min-ji bahkan nggak bisa dihubungi. Hee-sung mencari putrinya ke berbagai tempat, namun dia belum berhasil menemukannya. Hingga dia mendapat telepon yang memberitahukan bahwa Min-ji berada di kantor polisi. Min-ji ditemukan terjatuh di sekitar jembatan dan polisi langsung membawanya ke kantor. Sebenarnya Min-ji menemui Yui karena dia takut apa yang menimpa ayahnya akan terjadi pada ibunya. Sebenarnya, Min-ji juga nggak percaya dengan perkataan Yui tentang ayahnya. Dia hanya syok mendengar fitnah tentang ayahnya. 제가 거짓말한 거야. Kita dibawa sebentar ke masa kecil Yui. Dia adalah anak dari pasangan Son Pil-yong dan Kim Eun-son. 김은선. Tapi bahkan ayahnya nggak mengakuinya. Pil-yong lebih memilih tinggal bersama selingkuhannya dan meninggalkan keluarganya. Sekarang, Pil-yong hidup bersama selingkuhannya yaitu Go Eran. Dan seorang putri yang sudah dia anggap sebagai anak kandungnya yaitu Jung Mi-jin. Pil-yong merupakan calon presiden populer saat ini. Dia menyembunyikan fakta terburuk tentang diri dan keluarga yang ditinggalnya. Sekarang, Eun-son sedang sakit parah dan hanya bisa terbaring di rumah sakit. Di malam itu, konsultan Hee-sung menghubunginya dan memberitahu soal pesta rahasia yang akan diadakan. Sebenarnya pesta itu hanya diperuntukkan bagi kalangan kelas atas dan Hee-sung belum termasuk di dalamnya. Tapi itu merupakan undangan langsung dari Ibu Choi. Mengingat Yui juga hadir di pesta tersebut, Hee-sung pun bersedia hadir dalam pesta.
Di malam itu, dilangsungkan pesta topeng yang dihadiri para orang-orang kaya dan berkelas. Dengan kecantikannya, Yui menarik perhatian hampir semua pria di pesta itu. Namun dia hanya fokus pada satu pria incarannya. Di pesta, setiap anggota diberikan ID sebagai tanda pengenal. Seperti Hyungju yang merupakan member kelas teratas akan diberikan ID Zeus. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Ibu Choi telah menukar ID mereka, di mana Zeus bukanlah Hyungju, melainkan seseorang bernama Cha Sok-jin, dan Hyungju diberikan ID bernama Hermes. Tujuannya agar Hyungju nggak dikenali orang berdasar harta kekayaannya. Jadi jika ada gadis yang mendekatinya, mungkin karena dia memang suka, bukan karena hartanya. Di sana Ibu Choi memperkenalkan dirinya dan memulai pesta rahasia tersebut. Seperti dugaan, Yui yang mengira Zeus adalah Hyungju langsung menariknya dan menari di hadapannya. Di sisi lain, Hiseng juga langsung mengenali Yui lewat tato di punggungnya. Saat itu, Hiseng sedang duduk sendiri dan dia dihampiri oleh Hyungju. Mereka pun bertukar pikiran tentang pekerjaan mereka, di mana seperti yang kita tahu, Hiseng adalah seorang pengajar dan Hyungju seorang pengusaha pembuat game. Beberapa saat kemudian, Sok-jin ikut bergabung dalam percakapan mereka. Namun pembicaraan mereka nggak berlangsung lama, karena Sok-jin ditarik oleh seorang wanita yang tertarik padanya. Begitupun Hyungju yang langsung dirangkul oleh Yui. Tibalah acara yang ditunggu-tunggu. Masing-masing dari mereka akan membuka topeng dan memperkenalkan diri serta pekerjaannya. Dan tibalah giliran Yui membuka topengnya. Lalu setelahnya disusul oleh Hiseng. Setelah memperkenalkan dirinya, Hiseng berkata dia punya tujuan khusus datang ke pesta itu, di mana dia mau menceritakan kebenaran tentang sesuatu, yaitu seorang wanita yang telah merebut semua darinya. 어떤 진실에 관한 얘기를. Namun saat mau menyebut nama wanita itu, perkataannya harus terpotong oleh dua orang yang ternyata masih berstatus suami istri. Tapi anehnya mereka hadir bersama di pesta tanpa tahu satu sama lain. Yui memanfaatkan kerusuhan dan melarikan diri, dan akhirnya pesta tersebut jadi berantakan. Selesai acara, Ibu Choi menghampiri Hiseng dan mengajaknya minum teh di kantornya esok hari. Di luar gedung, Yui berniat menarik Zeus, namun dia mengincar orang yang salah. Orang yang dicarinya ternyata orang yang ditolaknya saat pesta berlangsung. Melihat hal itu, Yui sangat kesal. Bukan hanya dia memilih orang yang salah, tapi juga Hiseng hampir mengungkap kejahatannya di depan semua orang. Pesta tersebut bukan hanya mempertemukan orang asing yang gak saling mengenal, namun juga mantan kekasih yang telah lama berpisah. Diketahui, Sok-jin dan Hiseng berpisah karena Sok-jin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Tanpa kabar yang jelas, Sok-jin seakan menghilang. Mulai dari sana, hubungan mereka pun berakhir dan Hiseng menikah dengan orang lain. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Jong-in. Dia adalah mantan istri Hyungju. Usut punya usut, perceraian mereka terjadi karena Jong-in berselingkuh saat Hyungju pergi ke luar negeri selama 6 bulan. Walaupun Jong-in sudah meminta maaf atas kesalahannya, Hyungju tetap nggak bisa menerima perselingkuhan itu. Sesuai peraturan, selesai pesta mereka akan memilih secara daring seseorang yang mereka sukai. Dan hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Hyungju memilih Hiseng. Beberapa waktu kemudian, Hiseng masuk ke ruangan itu. Dia menceritakan semua kejelekan Yui, di mana dulunya Yui adalah pengacara di kantor suaminya. Untuk menutupi korupsinya, Yui menjebak suaminya dan memfitnah bahwa dia telah diperas dan diperkosa. Hiseng meminta agar Ibu Choi mengeluarkan Yui dari daftar anggota karena dinilai berbahaya. 지키지 못했다는 생각은 안 해보셨나요? Namun Hiseng gak memiliki tujuan yang jelas untuk apa dia menceritakan semua itu. Katakanlah jika Ibu Choi mengusir Yui, masih terdapat puluhan bahkan ratusan agensi biro jodoh yang bisa dimasuki Yui. Ibu Choi berpesan agar Hiseng bisa lebih tabah dan kuat menghadapi takdir.
모두를 발 아래 두고 짓밟을 수 있을 만큼. Hari itu, Ibu Choi menemui Hyungju di rumahnya. Dia memberitahukan hasil pemilihan secara online, di mana sebelumnya Hyungju memilih Haesung, namun sayangnya Haesung nggak memilihnya. Sebaliknya, Yui yang memilihnya. Hyungju sedikit bingung, karena saat di pesta sifat Yui sangat dingin padanya, dan dia hanya tertarik pada Zeus. Untuk memastikan pilihannya, Hyungju meminta untuk bertemu langsung dengan Yui dan juga satu orang yang membuatnya penasaran, yaitu Zeus. Di kantornya, Seokjin sudah menunggu kedatangan Haesung. Seokjin memulai pembicaraan canggung mereka dengan menanyakan alasan Haesung ikut dalam pesta topeng. Haesung pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada suaminya dan siapa pelakunya. Dia juga meminta agar Seokjin gak mendekati Yui karena hal itu. Di malam itu, Ibu Choi mengatur pertemuan antara anggota yang saling memilih, di mana dia mempertemukan Yui dengan Hyungju dan Haesung dengan seorang dokter gigi. Awalnya Haesung menolak pertemuan itu karena dia ternyata nggak memilih siapapun. Namun Haesung mencoba pertemuan itu. Begitupun Hyungju yang sebenarnya nggak tertarik karena Yui mengacuhkannya saat di pesta. Namun tindakan pria itu sedikit kurang ajar. Dia bahkan sudah memesan kamar hotel untuk mereka berdua. Jelas saja, Haesung menolaknya dan langsung menghubungi Seokjin untuk meminta tolong. 방도 잡아놨어요. 나요. Mengetahui hal itu, Seokjin langsung bergegas ke lokasi dan berusaha menenangkan Haesung. 어디서 그 새끼? Setelahnya mereka minum bersama dan Seokjin menceritakan tentang ayahnya yang sering memukuli ibunya saat dia kecil. Kakaknya yang sering melerai hal itu juga kerap menjadi sasaran ayahnya. Namun sekarang kakaknya telah meninggal akibat kecelakaan. Dan beberapa waktu yang lalu, ibunya juga turut menyusul anak sulung kesayangannya itu. Hal itu nggak pernah Seokjin ceritakan sebelumnya saat mereka pacaran. Karena dia hanya ingin lepas dari beban yang membelenggunya. Saat itu, Haesung tersadar bahwa Yui dan Hyungju ternyata juga berada di sana. Melihat hal itu, Haesung berniat untuk memperingatkan Hyungju. Namun dia terlambat. Bahkan mungkin sangat terlambat. Hari itu, Haesung mendapat kabar buruk, di mana dia dipecat sebagai asisten dosen tanpa alasan yang jelas. Profesor mengira itu akibat konflik antara dirinya dengan Yui, karena seperti yang kita tahu, Yui yang merekomendasikannya. Namun di balik kabar buruk selalu ada kabar baik menyertai. Sekarang, Haesung menjadi guru les privat anaknya Hyungju. 안녕하세요. 오늘부터 준호 국어 가르치게 된 Pembahasan alur cerita Remarriage and Desires part 1 berakhir di sini. Untuk part 2-nya, saya sudah sertakan link di bagian deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata dan ucapan saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. Bye-bye.